Heeh. Iya. Heeh. Sik ngene lho, Ndoro. Dhewe ora iso langsung nenggone pertanyaan keris itu senjata atau pusaka. Kita juga harus berpikir objektif, bijak juga. Keris itu menjadi senjata atau pusaka tergantung di tangan siapa gitu loh. Contoh paling sederhana nek kowe takon ngene. Jongkat iki opo gitu kan. Di tangan seseorang sing penata rambut, jongkat ini akan menjadi alat untuk nyisir. Iya kan? Neng tanganku jongkat iki kadang-kadang meng tak ge tutuk-tutuk gelas ngene atau aku kurang gawean tak ge kukur-kukur ngene mergo aku gatel ning ora panunen ya, tapi bisa juga iki sisir tak fungsikan sebagai senjata. Ojo salah loh. Nek aku pendekar, apapun bisa jadi senjata. Suket godhong kuwi dadi rewang ngono toh. Sama halnya dengan keris. Nek pertanyaan jenengan keris ki senjata atau pusaka, kembali lagi di tangan siapa? Dan di tangan siapa itu nanti akan kembali pada pemahaman orang tersebut terhadap keris. Karena mau tidak mau kita harus sadar bahwa sudah terjadi propaganda yang sedemikian rupa dan berlangsung sangat lama tentang keris, sehingga nilai guna dari keris itu berubah. Sementara nek kita sadar segala sesuatu itu nilainya adalah nol, netral. Dia menjadi apa tergantung aplikatornya. Mudeng ya sampai di sini ya. Dia menjadi apa tergantung aplikatornya. Podo peso di tanganku mung iso tak ge ngoceki brambang. Mung iso tak ge mbetheti lele. Tapi di tangan seorang chef dia punya banyak fungsi. Di tangan uang sing seneng bertani dia iso ge nyetek, iso ge opo gitu loh dan lain sebagainya. Nah, propaganda yang terjadi terhadap keris itu sendiri pada akhirnya merubah fungsi keris itu sendiri menjadi seperti pemahaman apa yang dipahami oleh orang tersebut. Cuman nek kita merujuk pada kitab-kitab yang memuat tentang keris, merujuk pada lontar-lontar yang sampai sekarang ada di Bali, memang di sana bermuara pada kesimpulan bahwa keris adalah pusaka. Oh no. Cerita Aryo Penangsang. Yakin kejadiannya pada waktu itu seperti itu. Bahwa Aryo Penangsang pesen keris, terus ketika keris belum jadi ditamake karo empune, yakin. Ono seksi atau kue neng kono? Jangan-jangan kue yang propaganda. Banyak upaya yang mencoba mengaburkan sejarah bangsa kita, termasuk peninggalan-peninggalan budaya nih, termasuk hal-hal yang sebenarnya adalah poin-poin kunci yang sengaja dikaburkan agar kita kehilangan mata rantai pengetahuan nih gitu loh. Nah, aku nggak percaya tentang itu, tentang cerita Aryo Penangsang itu, bahwa sekarang aku menikmati cerita itu hanya sebagai hiburan fiksi belaka, iya. Tapi bahwa itu sebagai sebuah kebenaran, ragu-ragu aku. Gini, sudah kita sepakat ya bahwa sudah sejak ribuan tahun yang lalu, melalui proses titi yang sedemikian lama. Titi itu proses perjalanan. Leluhur kita mempunyai pemahaman yang lebih terhadap segala macam materi yang ada di semesta ini. Dari titi itu mereka berhasil menciptakan tata atau menciptakan pola untuk mengkondisikan sesuatu. Salah satu di antaranya mereka menciptakan keris untuk mengkondisikan sesuatu. Bahasa sekarang, aku menyebutnya sebagai pusaka. Pusaka itu dari kata pusering soko. Puser itu inti, saka itu penyangga. Jadi penyangga inti itu untuk membuat pola. Bisa dikatakan juga keris sebagai sebuah mandala. Terserah mandala ini mau diaplikasikan untuk buana alit diri kita atau buana ageng, terserah. Tergantung bagaimana atau keris yang seperti apa gitu loh. Karena orang beda-beda kayak gini. Ini hanya sebagai landasan aja ya, karena beneran dianggap bullshit ya.
Nek dirimu seorang ahli elektronika, terus kowe ngerangkai pada sebuah PCB beberapa komponen mbok rangkai dan lain sebagainya, njur kowe membuat pernyataan bahwa apa yang saya buat ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang dalam rentang jarak ruang. Bukan jarak waktu sih, kowe terlalu sakti nek membuat jarak waktu, jarak ruang. Kowe neng Jakarta, aku neng kene, kita bisa komunikasi dengan perangkat yang kamu buat. Orang yang tidak paham prosesnya atau orang yang tidak paham fungsinya akan ngomong ki kaya woro. Gak mungkin meng papan kaya ngono kok iso komunikasi. Cuman mereka mengabaikan beberapa faktor bahwa ada rangkaian yang terukur, ada sumber daya dan ada apa ya? Ada sesuatu yang membuat kita bisa berkomunikasi, dalam hal ini mungkin pulsa atau pakai data. Sama dengan keris. Beberapa jenis logam tergantung kerisnya dibuat dengan konsep apa. Konsep tridhatu, caturdhatu, pancadhatu, saptadhatu, hastadhatu, atau sing kepriye. Yang keris dengan bahan beberapa materi dibuat dengan pola dan tata sedemikian rupa, dengan komponen-komponen atau sing orang sekarang nyebut rerician yang sedemikian rupa, maka dia akan mempunyai fungsi. Pertanyaannya adalah sumber dayanya dari mana? Sumber dayanya dari kita. Kerisnya adalah toolnya. Lalu semua data yang ada di keris itu, yang ada dalam rerician, yang ada dalam dapur, itu yang akan terlontar ke semesta untuk direspon semesta. Itu ora beda kaya mau, kaya perangkat elektronik mau. Logika sederhana. Oke. Logika sederhana nih ngene. Kowe ngerti transistor? Perangkat cilik sing bahane hanya tanah liat. Tahanan, oke. Dia mempunyai fungsi untuk menahan daya dengan ukuran tertentu. Fisiknya sama, bentuknya sama, tapi warnanya berbeda, mempunyai kemampuan yang berbeda. Kok iso? Karena di proses pembuatan nih, dia direspon dengan panas yang seberapa derajat, itu akan menghasilkan kemampuan atau nilai guna yang seperti apa. Padahal hanya tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa, dipanaskan sedemikian rupa, jerone hanya kawat gitu. Sama dengan keris. Mulai nangkep ya? Oke, jadi prosesnya menentukan hasilnya. Pemahaman seorang empu terhadap keris, kepiawaian seorang empu menuangkan rerician pada keris, itu akan menghasilkan fungsi guna. Nah, fungsi guna ini hanya akan menjadi fungsi guna tok, belum menjadi nilai guna sebelum diaplikasikan. Jengkat, fungsi gunanya salah satunya gesisiran. Selama tidak ada gerak untuk mengaplikasikan ini, maka nilai gunanya tidak ada. Keris sama, keris sahabat apapun tidak akan mempunyai nilai guna ketika tidak diaplikasikan. Pertanyaannya, yang mengaplikasikan mempunyai kapasitas daya yang mencukupi enggak untuk mengaplikasikan itu. Podo, aku hanya sekedar iso sisiran yo tak gelung. Tapi di tangan seorang stylist, ini iso gawe sanggul yang sedemikian rupa. Jadi tergantung juga siapa aplikatornya. Jadi orang mokal nek kowe ngomong muni ono keris yang bisa seperti ini, ya di tangan siapa? Di tangan beliau bisa seperti itu, di tanganku belum tentu. Di tanganmu meng iso mbok dadekno senjata. Bahaya tuh. Paham ya sampai kene ya. Oke. Ya. Oke. Tak tunggu. Yes, dengan senang hati. 813, Bro.